Osis, 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 osis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel OSIS Anestar dengan saya Utami Syabrianti sebagai moderator di video ngopsis kali ini. Dan ya sekarang saya sudah bersama dengan ketua OSIS angkatan sebelumnya. Ya mungkin sekarang udah lulus ya. Gitu ceritanya. Sedih. Sedih. Oke Kak, boleh perkenalan dulu ya. Oke. Mungkin yang baru ngeliat video ini atau yang sebelumnya udah ngeliat video ini ada yang belum kenal sama saya gitu kan. Nama saya Abdul Rahman Azhari. Waktu pas masih sekolah sih, waktu kemarin ya. Iya. Itu jurusannya jurusan multimedia 1. Nah, mungkin ya bisa dibilang lulusan corona kedua kali ya. Angkatan corona. Iya, angkatan corona kedua. Tuh. Ya dah. Itu biasanya kalau misalnya itu tuh kakak ini biasanya dipanggilnya tuh nama panggilannya tuh apa? Panggil. Tergantung orangnya sih. Kadang kalau misalkan ada orang yang udah deket banget dan tiba-tiba bikin panggilan baru tuh kayak aneh-aneh panggilan barunya kayak Cing Abdut, kayak Cing Upgrade atau apalah itu. Tapi intinya sih kalau panggilan asli sih biasa dipanggilnya Oang. Nah, itu nggak tahu juga tuh kenapa waktu dulu dipanggilnya Oang. Itu emang siapa itu yang nyebut dengan sebutan Oang? Kalau sempet sih nanya ke orang tua gitu kan, katanya yang nyebut panggilan Oang pertama tuh tetangga. Waktu pas saya masih bayi tuh tetangga ada yang masih bocil tuh, masih balita. Nah waktu itu tuh mungkin karena dia lagi apa ya, ngebet-bet pengen main sama saya gitu kan. Nah dia tuh kayak lari dari rumahnya nyamperin ke saya gitu kan, ke rumah. Nah, tiba-tiba kayak manggil, Oangnya mana, kayak gitu kan, nanya kan ke ibu saya gitu, Oangnya mana katanya. Padahal waktu pas kecil saya dipanggil Rohman. Nah mulai dari situ mungkin orang tua yang di tetangga tuh manggil saya Oang juga. Ya udah. Aneh ya. Ya emang aneh, gak tahu. Kayak orang deh ya. Parah sih, Pak. Boleh nanya ya Kak? Kalau boleh tahu kakak Oang ini Oang. Kakak Oang. Oke. Itu tuh ketua OSIS angkatan berapa sih? Oh ya, kalau saya itu ketua OSIS SMK 1 Gantar ya, angkatan yang ke-15. Angkatan ke-15. Berarti baru kemarin gitu ya? Iya, kemarin. Baru kemarin. Nah, sekarang udah lulus. Udah lulus. Nah, terus apa sih motivasi Kak Oang? Oang. Susah banget kayaknya. Sendiri untuk nyalon jadi OSIS, apalagi sampai jadi ketua OSIS. Oh iya. Jadi ini flashback ya, kita flashback. 2 tahun, pokoknya pas kelas 10. 2 tahun silam. 2 tahun silam. Ya pokoknya pas saya kelas 10, saya itu awalnya nggak bakal ada niatan buat jadi OSIS gitu kan, karena pas SMP udah ngerasain lah. Walaupun banyak yang bilang OSIS SMK itu beda ya, karena lebih capek lah, lebih nantang, lebih apa lah. Tapi saya tetap waktu pas ada pencalonan sebagai pengurus OSIS, saya nggak ngambil formulir, karena saya mikirnya itu pas SMP udah pernah ini gitu kan. Nah tapi entah kesambet setan apa, waktu H-3 LDKO kalau nggak salah, H-3 LDKO OSIS tuh teman kelas saya, lebih tepatnya KM sih ya, KM kelas saya itu kayak tiba-tiba ngajak tuh pas pokoknya habis sholat duhur, waktu mau jalan ke kelas tuh pas di lapangan dia tiba-tiba nepak punggung kan dari belakang, Pak Ang mau ikut jadi OSIS enggak, katanya waktu SMP pernah ikut jadi OSIS kan, barangkali mau ikut lagi, dia ngajak itu. Emang kenapa Dar? Namanya itu Dar mana? Nah, terus saya bilang, emang kenapa Dar? Nanya kan. Nah, terus abis itu dia bilang lagi, soalnya itu udah ada 5 rombel lagi atau 5 kursi kosong lagi katanya yang perlu diisi. LDK-nya kan udah deket, kata saya bilang gitu kan, LDK-nya kan udah deket. Ya nggak apa-apa, tapi itu kalau misalkan kamu barangkali mau ikut, langsung ke Kayoga aja. Nah, kebetulan Kayoga ini ketua OSIS periode sebelum saya ya, periode angkatan ke-14 Kayoga namanya. Nah udah gitu nggak tahu saya tuh dapat hidayah atau apa dari mana gitu kan, Cahaya ilahi. Nah tiba-tiba
langsung nanya kan Kak Yoganya di mana, saya bilang gitu kan. Nah habis itu nemuin Kak Yoga lah di satu ruangan lah. Habis itu Kak Yoga kan emang sebelumnya udah kenal saya, jadi langsung ngedata aja. Habis itu dikasih tahu 3 hari lagi nanti mau LDK, nanti kamu bawa ini satu kelompok sama ini gitu kan. Jadi bilangnya kayak gitu. Terus saya juga sempat nanya LDK-nya di mana Kak? Di sekolah katanya kan. Nah udah habis itu saya iyain, saya sanggupin. Nah mungkin awal kalau misalkan ditanya motivasi sih kayak apa ya, motivasi sebenarnya kalau mau jadi pengurus OSIS tuh nggak termotivasi sama apa-apa, tapi mungkin diri saya ini pribadi apa ya, kalau misalkan di sekolah tuh mungkin kalau diem aja nggak bisa gitu. Ya paham kan? Paham nggak? Paham. Paham enggak? Iya jadi kayak gitu ya, pokoknya nggak tahu tiba-tiba pengen jadi pengurus OSIS aja jadi kayak gitu. Motivasinya sih mungkin lebih tepat pas udah jadi pengurus OSISnya ya. Jadi motivasi mau apa ya, mau ngejalanin program yang dibikin bareng-bareng kan sama pengurus OSIS yang angkatan ke-14 itu. Nah itu mungkin awal mula saya jadi pengurus OSIS. Terus tadi apa pertanyaan kedua? Ya itu udah Udah gitu aja. ya gitu aja. Yang jadi ketua OSIS sih katanya, yang nyalon ketua OSIS Itu apalagi sampai jadi ketua OSIS gitu. Jadi waktu di OSIS angkatan ke-14 tuh bisa dibilang apa ya, saya tuh ikut ajak ijik gitu, bahasa Sundanya gimana, ikut maksudnya aktif ting lah gitu, aktif gitu kan. Nah sampai pas mau di akhir jabatannya Kak Yoga tuh kayak nyuruh gitulah, kayak ngerekomendasiin saya tuh buat jadi ketua OSIS gitu. Jadi habis itu kan saya mikir-mikir lagi kan, terus kira-kira bisa nggak nih, sanggup nggak nih. Terus pas udah dipikirin dan kayaknya wah saya sanggup nih gitu kan. Nanti mau ngadain program ini dan juga saya juga kayaknya udah bukan maksud sombong atau apa, udah apa ya, kayak Insya Allah lah pasti kepilih gitu kan. Insya Allah pasti kepilih Udah percaya diri. udah kudu pede atau ya, harus pede gitu. Tapi kepedean. Ya pokoknya gitulah. Habis itu kan udah nyalonin ya bismillah kan. Nah pas itu waktu pemilihan ketua OSISnya tuh di SMK 1 Gantar sambil ngadain yang namanya bazar sekolah ya kayak gitu. Pokoknya pas pemilihan itu ya meriah banget lah kayak gitu. Itu sebelum pengumuman pemilihan ketua OSISnya, sebelumnya sholat dulu gak gitu, kayak sholat malam gitu kan. Nah, biasanya kan deg-degan gitu ya. Ya enggak ada kayak gitu juga sih. Enggak. Ya masih tetap relax aja sih, santai ya. Ya karena terlalu pede mungkin ya. Mungkin enggak juga sih. Gitu. Terus pertanyaan ketiganya nih ya, bisa diceritakan mungkin kegiatan OSIS angkatan Kak Ong itu apa aja, tentunya sebelum angkatan OSIS Kayaknya sekarang. kalau diceritain mengenaskan. Enggak sih, enggak. Pokoknya pas saya habis terima jabatan dari penyerahan ketua OSIS 14 ke ketua OSIS 15 itu kan sekitar bulan Oktober kalau nggak saya, kisaran bulan Oktober. Nah di situ kan baru selesai PTS semester ganjil. Nah berhubung habis PTS kan masuk sekolah kayak biasa lagi kan. Nah mungkin itu kegiatan hariannya masih mengikuti apa yang sudah dilaksanakan di angkatan ke-14 ya, kayak canceling untuk pembangunan masjid di SMK 1 Gantar gitu kan, sama kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah terus ketika bulan Desember pas ulangan semester ganjil itu ngadain, biasanya habis ulangan semester ganjil itu ngadain porak SMK 1 Gantar tuh. Nah di kegiatan porak itu pas angkatan saya itu ditambahin sama kegiatan bikin lomba tumpang ya, karena emang bertepatan banget pas bulan
pas bulan Novembernya itu ada ulang tahun SMK 1 Gantar. Nah, karena emang waktu itu nggak dirayain ya, atau nggak ada acara gitu. Jadi kita gabungin acara milad SMK 1 Gantar itu sama porak semester ganjil waktu 2019 itu Desember tuh. Terus kan udah tuh kan masuk ke 2020 ya, tahun 2020. Nah itu tuh pokoknya habis tahun itu kayak kegiatannya normal kayak biasanya gitu kan, nggak ada program yang gede-gedean atau apa, karena ya entah mungkin dari dana sekolahnya atau apa ya, karena kan sebenarnya proposal atau program kegiatan udah diajuin tapi katanya nanti aja dulu, tahan dulu buat bulan-bulan berikutnya supaya lebih ramai gitu kan pas akhir-akhir tahun. Nah tapi ternyata ini pas bulan Maret, ingat gak nih? Bulan Maret, saya masih ingat banget. Bulan Maret itu lagi hype-hype-nya anak kelas 12 nyiapin buat ujian nasional kan? Iya. Buat ujian nasional. Sampai ke tanggalnya saya ingat. Tanggal 14 itu harusnya ujian nasional di Kecamatan Gantar Haurgelis. Pokoknya di sekitar sinilah, Indramayu Barat. Tuh udah mulai tuh ujian nasional hari pertama tanggal 14 Maret itu. Cuman pas malamnya itu malam Senin tuh, pokoknya malamnya banget pas hari Minggu itu ada berita bahwasannya daerah Indramayu Barat juga ikut kena lockdown. Corona. Nah, itu kan pas lagi hype-hype-nya corona tuh kan. Nah habis kayak gitu udah kan kayak ngeliat status anak kelas 12 itu kayak kasihan lah gitu kan. Kan udah try out, udah pokoknya udah persiapan ujian-ujian lah, tapi pas mau pelaksanaan ujian yang benernya malah nggak ada gitu kan, nggak ditiadakan lah intinya karena corona itu. Nah habis itu kan biasalah di kelas kan, nah yang di kelas iseng gitu kan, ada yang bilang aja angkatan corona apa segala macam, ibasnya kena juga. Jadi saya yang bener-bener jadi angkatan coronanya mah Kena karma. kena karma 1 tahun gak sekolah. Gitu. Nah, udah gitu doang ya. Itu dong, kayak udah. Pertanyaan terakhir, kesan dan pesan buat teman-teman yang udah lulus SMK sama yang mau masuki ini SMK. Yang baru lulus tahun ini gitu. Iya. Yang baru sama saya. Ya pesannya sih, kesan dulu deh ya, kesan. Wah 3 tahun, nggak bisa dibilang 3 tahun sih ya, tapi nggak apa-apa lah. 1 tahunnya hilang. 1 tahun setengahnya hilang, nggak tahu di mana udah sekolahnya. Nah, di rumah. di rumah. Untuk 3 tahun ini ya mungkin emang pas kelas 10 kan, kelas 10 itu masih masa-masanya anak baru lah, anak baru kemarin sore dianggap sama kakak kelas tuh masih bau kencur lah atau bau bas lemlang. Boleh nyebutin itu sih? Iya, sekarang enggak. Enggak apa-apa lah. Ya pokoknya masih bau hapuk lah istilahnya, masih anak baru gitu kan. Itu kan masih ada lah yang malu-malu buat keluar kelas, ada yang masih takut sama kakak kelas gitu kan. Kalau biasanya di SMK 1 Gantar kan kalau di kantin nih, pas di kantin tuh kan rame kakak kelas kan nongkrong kayak gitu. Biasanya ada misalkan anak baru tuh apalagi jalan sendirian kan, itu sambil nunduk nunduk sambil punten gitu. Ya pokoknya pas awal tahun tuh kayak gitulah ya, pasti ada kesannya juga sih kan. Pokoknya ya ada takutnya sama kakak kelas gitu kan, ada segannya, terus juga ada lucu-lucunya juga karena mungkin masih kebawa-bawa sifat SMP kan. Apalagi di kelas saya itu ada 2 teman saya, pokoknya setiap pergantian jam pelajaran atau pas istirahat gitulah pasti beranteman itu, nggak tahu kenapa itu masih bocil. Ya pokoknya gitulah, tapi emang itu sih yang paling bakal diingat sih kayak gitu. Nah terus pas naik ke kelas 11 gitu kan udah ngerasain yang namanya PKL di luar kota gitu kan. Di Ya luar kota. iya dong, Luar negerinya kapan? itu pas PKL pasti punya apa ya, cerita masing-masing lah gitu kan, di sama angkatan saya gitu kan, cerita masing-masing. Kita sama teman sekosannya gitu kan, teman sekosannya pastinya juga sekamar kan kalau satu kosan. Gitu. Cewek apa cowok? Ya gitu. Terus pas masuk ke awal corona tuh, awal lockdown,
itu kan pasti ada yang semangat ngerjain tugas di rumah, ada yang jor-jor teingan gitu, maksudnya bodoh-bodoh amatan gitu kan di rumah, enakan rebahan mainan HP. Terus pokoknya 1 tahun itu 1 tahun pas lockdown nih, 1 tahun setengah, pasti mereka juga ada yang sibuk nyari inilah cuan sendiri gitu kan, duit sendiri, nyari duit sendiri. Terus juga ada yang ya tadi sibuk rebahan atau yang konten mungkin di TikTok, ya mainan TikTok kan sekarang mah lagi booming gitu kan. Tuh mungkin kesannya itu ya, karena emang cuman bisa dibilang 1 tahun setengah doang di sekolah tuh, 1 tahun setengah doang. Itu pun yang setengahnya itu dipotong sama yang PKL-an itu. Jadi di sekolahnya cuma dibilang 1 tahun 3 bulan loh. Ya, tuh. Terus mungkin untuk pesannya buat angkatan saya ya, intinya kalau bisa ini juga untuk diri saya juga sih pesannya. Kalau bisa sih nanti setelah pas sudah lulus nih, sekarang kan udah lulus, kalau bisa jangan lama-lama lah gitu nganggurnya ya. Ya bisa takutnya kenyamanan terlalu nyaman gitu di di rumah terus terlalu nyaman nganggur gitu kan, nanti buat nyari kerjanya barangkali mager atau apa ya, jangan sampai lah kayak gitu. Ini juga ya sebagai pengingat buat saya sendiri juga sih, supaya jangan leha-leha gitu kan. Pokoknya awal kehidupan baru kata kakak-kakak kelas yang udah itu dimulai pas lulus SMK gitu ya, atau entah mungkin ada yang lanjut kuliah atau yang udah kerja mungkin sekarang juga. Pokoknya tetap semangat lah pokoknya mah. Nah terus untuk adik-adik kelas yang baru lulus SMP nih, barangkali ada yang nonton video ini, ya ayolah gitu, maksudnya gabung ke SMK. Dan insya Allah mah nanti pas tahun ajaran baru udah normal kayak biasanya ya, kayak tatap muka kayak gitu kan. Nah ini juga kan pengurus OSIS yang masih kelas 10 nih, Ya. belum sempat ke sekolah kan, maksudnya belum sempat belajar tatap muka di sekolah gitu kan. Itu jadi ya nanti juga bakal ngerasain lah enaknya sekolah di SMK tuh kayak gimana gitu. Itu aja sih. Jangan sedih atuh. Ya udah sih segitu aja pertanyaannya. Segitu aja. Tadi katanya mau nanya, nggak Oh, usah iya. aja ya. Nah, satu pertanyaan aja deh. Alah deg-degan. Satu pertanyaan. Ini mah bukan mengenai OSIS ya. Maksudnya kan kamu kan kelas 10 nih. Iya. Tadi namanya Utami kan ya? Utami kan kelas 10. Sok nggak kenal. Kelas 10. Kelas 10. Nah, nanti misalkan ada adik kelas baru yang baru masuk. Yang baru masuk ya. Baru masuk SMK nih. Nanti kan itu jadi adik kelas kamu. Nanti misalkan nanya gini, "Kak, toilet di SMK 1 Gantar di mana?" gitu kan. Kalau enggak, "Kak, ruang BK-nya di mana sih?" Kamu jawabnya gimana? Kan kamu juga belum masuk sekolah. Ya jawabnya gimana ya? Ya udah tinggal ditunjukin aja gitu. Emang tahu? Tahu. Iya tahu, orang timbang toilet. Kalau ruang BK? BK mana ya? Nah gitu contohnya, misalkan udah 1 tahun apalagi siswa baru belum masuk ke sekolah tuh, barangkali kayak gitu. Barangkali di sekolah kalian juga kayak gini sama anaknya. Ya gitu aja mungkin. Gimana, udah? Udah. Ya udah. Udah gitu. Oke, sampai di sini aja video tentang OSIS kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube OSIS Anestar. Oke, dah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.